Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, anak-anakku semuanya yang sangat Buya sayangi, Buya cintai. Pentingnya bersyukur atas karunia nikmat Allah. Kalau orang pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat, Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut, dan hidupnya orang bersyukur itu indah. Dan itu hanya orang pilihan Allah. Ada orang hidupnya merasa kurang, terus tersiksa. Seolah-olah tidak diberi apa-apa oleh Allah, padahal Allah beri banyak sekali. Sehingga orang yang pandai bersyukur semakin dekat kepada Allah. Syukur semakin banyak, bersyukur semakin banyak, semakin dekat kepada Allah. Dan menyadari begitu banyaknya nikmat. Kalau kita duduk sebentar saja, kita berpikir tentang mata kita. Ini nikmat dari Allah. Telinga kita, lisan kita. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul disabdakan oleh baginda Nabi, kullu sulama. Setiap ruas-ruas yang dimiliki oleh manusia ini ada zakat yang harus kita bayar dengan zakat. Masih harus kita syukuri. Kita syukuri. Maka perlu kita selalu merenungi tentang nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Di rumahnya sudah diberi sesuatu, tidak pandai bersyukur. Munculnya tamak. Rakus, tidak terima kasih kepada Allah. Seolah-olah kurang terus. Kalau seandainya di rumahmu hanya ada sepeda engkol, sepeda juga nikmat kok. Makan, diberi Allah makan, nikmat. Hari ini di Sudan banyak orang kelaparan. Berapa kali kamu makan sehari? 3 kali. Nikmat. Nah, cuma di antara nikmat-nikmat ini ada yang sifatnya agung sekali. Dan semua nikmat Allah itu besar, agung. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat berbuat baik. Inilah. Nikmat bisa berbuat baik. Berarti itu pilihan Allah. Termasuk kalian saat ini menuntut ilmu. Coba kalian sadar itu nikmat dari Allah. Setiap menit, setiap hembusan nafasmu ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Setiap hembusan nafasmu. Kalian duduk di taman surga Allah. Yang disebut oleh baginda Nabi, disinilah turunnya rahmat. Kalau ada orang mendatangi majelis ilmu, saat itu mendapatkan rahmat karena telah menghadiri majelis ilmu. Dan ini setiap saat dijadikan untuk menuntut ilmu. Sehingga Nabi sangat menyanjung tempat semacam ini. Tolong dicamkan. Kalau sampai kalian tidak bangga dengan tempat seperti ini, keberadaan di pondok khawatir keropos iman. Mungkin ada yang mondok di sini, atau mondok mungkin tidak terlalu kuat niatnya. Hari ini harus semakin kuat. Belum lagi kalian telah menjadi wasiatnya Rasulullah. Ini indah semua. Dan kalian dicintai oleh Rasulullah. Menuntut ilmu. Siapa yang beruntung dengan kalian? Yang beruntung dengan kalian pertama kalian sendiri. Karena kalian itu akan menjadi orang yang bisa menjaga syariat Rasulullah. Tidak ada selain kalian. Sehingga kalian itu orang bernilai. Nabi sangat senang dengan tempat menuntut ilmu. Pernah Nabi keluar dari rumah beliau langsung ke masjid.
Di masjid beliau ada 2 kelompok orang. Yang pertama kelompok berzikir. Berzikir hebat. Yang satu kelompok seperti kalian, menuntut ilmu. Baginda menyebutkan, ini baik, baik semuanya. Berzikir adalah bagus. Yang menuntut ilmu, bagus. Lalu Nabi menjawab. Lalu Nabi bersabda, ini yang menuntut ilmu lebih aku cintai, lebih aku senangi. Karena merekalah yang menjaga syariat. Tanpa mereka ini nanti putus syariat Nabi. Sehingga namanya pewaris Rasulullah, warathatul anbiya. Nah, kemuliaan kalian ini ternyata luar biasa. Tidak hanya sampai kepada kalian. Boleh memilih orang bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini. Tetapi tidak ada jalan yang paling agung ya kecuali jalanmu. Untuk menjadi pewaris baginda, ya kan? Sampai siapa yang beruntung dengan kalian? Siapa yang beruntung dengan kalian? Yang beruntung dengan kalian pertama kalian sendiri. Kemudian orang tua kalian. Kemudian siapapun orang yang berurusan dengan kalian. Orang yang ngurusi kalian. Dia bukan bapakmu, bukan ibumu, tapi ngurusi kalian, itulah hamba. Hamba pilihan Allah. Dan ini ada. Jadi kalian menjadi sebuah keberkahan orang banyak. Dalam hadis kan disebutkan, idza jaa qaumun yaturbuna ilma qulu marhaban. Marhaban bi wasiyati Rasulillah wa qadahum. Kalau datang sekelompok orang menuntut ilmu, sambut mereka. Sambut wahai wasiatnya Rasul. Lalu Nabi memerintahkan, wa qadahum, perhatikan. Jadi kalian orang-orang diperintahkan untuk memperhatikan kalian. Sehingga siapapun yang peduli dengan kalian akan beruntung. Lalu kalian menjadi diri kalian nggak bangga itu bagaimana? Orang lain saja ingin beruntung dengan kalian kok. Sehingga berbondong-bondong orang pada zaman Nabi dan setelah Nabi, lihat. Orang bisa menumpahkan kekayaannya hanya untuk orang seperti kalian. Sehingga di sana ada orang kaya cerdas. Dia tidak membiarkan kekayaannya hanya ditumpuk, dituangkan. Ditumpahkan untuk membimbing kalian. Untuk menghidupi kalian, orang seperti kalian. Mulai dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Sehingga bersama kalian orang kaya yang beruntung. Ustadz pun beruntung. Siapapun yang berurusan dengan kalian. Ya. Ini yang harus kalian syukuri. Sehingga tidak mustahil orang-orang cerdas di beberapa tempat merapat kepada kalian dengan kekayaannya. Sehingga ada yang membangunkan pondok buat kalian, bangun fasilitas yang memberi makan dan sebagainya. Ini orang cerdas. Kalau Buya punya uang 100.000, Buya berikan kepada orang di pinggir jalan sana, dapat pahala. Kepada siapapun dapat pahala. Dapat pahala. Tapi di saat Buya berikan kepada penuntut ilmu, dapat pahala. Karena ini wasiatnya Rasulullah. Beda. Buya bisa berikan pada orang kaya duit. Orang kaya saya kasih hadiah 10 juta, dapat pahala. Tukang becak di pinggir jalan Buya kasih 10 juta, dapat pahala. Tetangga bisa kasih 10 juta, dapat pahala. Tapi yang paling besar adalah untuk kalian. Kenapa? Untuk menjaga syariat. Kalau Buya memberi makan tukang becak demi kehidupannya agar dia makan dan seterusnya. Yang dijaga adalah kehidupan dia. Mungkin dia sangat fakir, kita beri makan untuk menjaga kehidupan dia. Coba. Biar dia tidak mati si fakir itu. Tapi di saat Buya misalnya, kalau Buya punya uang, bukan Buya, sebenarnya semua orang, anggap saja Buya. Buya kalau memberi makan kepada orang fakir di samping rumah untuk menjaga jasad dan kehidupannya. Tapi kalau Buya memberikan kehidupan kepada penuntut ilmu untuk menjaga apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian mahal sayang. Makanya ada orang menuntut ilmu, tolong catat. Sudah lama-lama 10 tahun, 11 tahun, putus. Rugi dong, sudah
bertahun-tahun dia menuntut ilmu, kok tiba-tiba memutus diri dari ilmu. Yang lain rindu untuk sambung dengan ilmu, kenapa dia memutus diri dari ilmu? Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Kalau sudah seorang hamba tidak dipilih oleh Allah, susah. Sudah menuntut ilmu bertahun-tahun, mutus begitu saja. Mungkin dia punya kekayaan melimpah, tidak pernah peduli pada kalian. Tapi kalau sudah hamba dipilih oleh Allah, menuntut ilmu, menikmati. Bukan hanya 10 tahun, 12 tahun. Bahkan saya rindu sampai mati saya harus berurusan dengan penuntut ilmu. Sehingga nanti keluar menjadi ustadz, jadi pembimbing, sampai mati. Bahkan ada saya pengen wafat di saat saya berada di meja belajar saya, atau waktu saya ngajar. Pengen meninggal waktu ngajar. Ada satu orang, nama beliau Sayyidul Habib Yahya Ali terusnya. Beliau memang cita-citanya dikatakan ingin wafat di saat mengajar. Karena beliau sedang mengajar. Beliau memberikan pertanyaan yang bisa menjawab dikasih duit waktu itu. Akhirnya pas pertanyaan kita paling dapat, kita yang menjawab. Ngasih duit. Duit belum kita belanjakan, beliau sudah wafat. Wafatnya waktu menjelaskan la ilaha illallah di meja belajar tentang la ilaha illallah. Di waktu ngajar saja sudah agung. Karena dalam keadaan mulia. Akhirnya semua hadiah yang diberikan, dia belikan kitab, ada di atas nanti kalau di perpustakaan kitab terus Syekhul Mustafid ada misalnya ada kenang-kenangan hadiah dari orang ini. Artinya apa? Kerinduannya adalah sampai mati. Mungkin ada di antara penuntut ilmu, dia tidak sampai menjadi alim. Tidak sampai menjadi alim, mungkin. Akan tapi cita-citanya saya tetap tidak boleh putus dari cita-citaku. Maka dia tetap berurusan dengan penuntut ilmu. Mungkin dia akan menjadi seorang pengusaha, atau menjadi apa saja. Sebab lingkungan mulia begini tidak boleh kalian jauhi. Mungkin akan jadi donaturnya dari macam-macam. Irama hidup. Maka hidup yang paling indah ya ini. Urusan dengan taman surga Allah dengan wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sayang. Maka dari itu, banggalah, senanglah. Kalau hanya berapa? Mondok 5 tahun, 10 tahun, katanya kelamaan. Dan semua mondok, kalau menuntut ilmu, sekolah SD, sekolah umum saja, coba kamu hitung. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berapa? SMA 3 tahun, berapa? 12 tahun. Baru kuliah. Ya sama, perlu waktu. Perlu waktu. Cuman ini kan untuk menjadi pewaris Rasulullah SAW. Jangan sampai kalian merasa kelamaan. Suatu ketika Buya sedih. Ada 7 anak menghadap. Dia mau masuk Taibah waktu itu. Menghadap lalu berkata, saya sudah merasa jenuh terlalu lama di pondok. Tujuh anak. Akhirnya dia minta petunjuk seperti atau minta nasihat yang jelas. Akhirnya Buya sampaikan. Nasihat Buya adalah, segera kamu siapkan kopermu. Kenapa? Karena niatmu pasti salah. Selagi niatmu salah, kalaupun dijadikan ulama, tetap menjadi ulama jahat nanti. Kenapa? Sudah berada di pondok 11 tahun, mestinya bersyukur, kok merasa jenuh, kan aneh. Mestinya bangga dia. Sudah 11 tahun. Akhirnya kembali. 9 bukan 7. Akhirnya yang 2 hilang, tetap pulang. Yang 7 melanjutkan. Sekarang sudah hampir selesai di Taibah. Ini sudah lama.
Ada orang-orang begitu cara berpikirnya itu ada dangkal, tidak dengan keimanan. Ada orang punya kesempatan diajari nabung. Misalnya nabung. Setiap bulan 1 juta misalnya. Buya nyeru menabung mulai 10 tahun yang lalu. Akhirnya dari 10 tahun yang lalu, dari awal yang ikut 5 orang. Baru yang lain ikut setelah tahun berikutnya. Ada yang baru 3 tahun ikut. Baru 3 tahun ikut. Ada lagi yang baru 4 bulan ikut. Alhamdulillah saya bisa ikut 4 bulan. Baik. Akhirnya kita tanya. Yang paling senang dengar tabungannya siapa kira-kira? Yang 10 tahun. Kenapa? Banyak. Loh, kamu tuh di pondok setiap detik itu nabung, nak. Ya beda dong antara yang 5 tahun sama 10 tahun kalau disamain. Gedean mana? 10 tahun pahalanya. Zikir, mau sholat, dan seterusnya. Gitu sayang. Jadi berpikir cerdas. Dan di sini ada percepatan. Tahfidz jangan dihitung sayang. Karena tahfidz itu adalah untuk menyiasati waktu agar kita tidak liar ke sana kemari, maka tahfidz. Masuk kelas tafaqquh fiddin. I'dad 1 tahun. Kemudian kelas bahasa Arab, apa? Nahwu shorof, ya kan? 1 tahun, ya kan? Kemudian setelah Arabiah 1 tahun. Tahqiqul mutun berapa? 5 tahun. Setelah itu kalian dipersiapkan untuk kuliah Staibah untuk menjadi ulama. Di pondok ini semuanya percepatan, sayang. Coba kalian bicara ke pondok-pondok lain. Untuk kelas tertentu, bukan pondok abal-abal ya. Pondok abal-abal nggak cerita. Pondok yang memang mendidik orang untuk menjadi ulama. Serius. Pondok-pondok gede, yang di Jawa Timur. Mulai dari Langitan, Sidogiri, Lirboyo, Dalwa, semuanya kamu lihat. Seumur kalian masuk pondok ke sana. Kira-kira ibtidak berapa tahun minimal? 6, aku saja ambil 4 kalau langsung naik. 4 tahun. Habis ibtidak ya 4 tahun, ibtidak itu. Setelah ibtidak 4 tahun berapa? Thanawiyah 3 tahun. Berapa yuk? 7 tahun. Habis itu masuk aliyah 3 tahun. Berarti mana? Baru setelah itu berpikir, kamu akan melanjutkan apa? Yang kuliah, ini dan sebagainya. Tuh, kok cuma? Sementara kalau kamu, ini dari ini. Ditambah 5 tahun kamu sudah selesai S1 di Staibah. Percepatan. Coba orang kadang-kadang tidak berpikir. Di sini semuanya sebab percepatan. Kita contohnya pondok-pondok yang hebat, maksudnya pondok yang mengeluarkan ulama, Lirboyo yang mengeluarkan ulama, Dalong ulama, Langitan mengeluarkan ulama. Bukan hanya pondok sekolah aja biasa itu, pondok sekolah. Pondok sekolah yang nggak mencetak ulama ya bebas. Pondok sekolah, tahu pondok sekolah? SMP dipondokin. SMA dipondokin. Nah, bukan itu ukurannya. Ukuran yang mencetak ulama. Jadi kalian 5 tahun setelah hari ini. 4 tahun deh. Habis itu kalian masuk Staibah 4 tahun. Hanya 8 tahun, 9 tahun. Tapi kualitas kalian. Itu sayang. Jadi berpikir. Di sini sebab percepatan. Oke. Coba yang paling. Mana yang umurnya 16 tahun? 17 tahun? Rata-rata 17. 18? Baik. 17, 18. Ke 18 mulai hari ini berarti untuk sampai tahqiqul mutun selesai 18, 19. 18, 19 Arabiah. 20 tahqiqul mutun. 21 tahqiqul mutun 2. Kalau 22 masuk kuliah. 22 21 masuk 22. 22 masuk kuliah. Apalagi yang 16, sudah 21 sudah masuk kuliah, 19 tahun. 16-nya 17, 18, 19, 20. Lagi umur selesai. 21 sudah masuk kuliah.
Masih muda. Buya masuk kuliah di Yaman umur 22. 22. Akhirnya Buya punya menantu 22 sudah selesai di Yaman waktu itu. Jauh kan? Ayah Buya berkatakan, ente 22 sudah selesai di Ahqaf. Buya 22 baru bisa masuk. Kalau ente tidak lebih alim dari Buya, awas, terlaluan kamu. kalau kamu 20 sudah masuk steba, tidak lebih alim dari Buya, kelewatan kamu. Gitu saya. Artinya, dan teman Buya ada yang lebih tua dari Buya 25. Nggak penting umur. Buya selesai mondok umur berapa sayang? 32 tahun. 32. Itu pun kalau bukan karena di tugas, mungkin Buya masih berlarut untuk belajar. 32. Apakah Buya bilang, wah ketuaan? Nggak ada. Siapa bilang tua waktu itu Buya? Di Cirebon semua bilang ustadz muda, kiai muda, ustadz muda, kiai muda. Kan begitu. Padahal pulang umur berapa? 32. Hari ini karena berpikirnya itu tidak cerdas. Berpikir yang susah terus. Berpikir happy. Alhamdulillah 32. Alhamdulillah 18 tahun saya mondok. Orang gampang suntuk, cepat susah, sedih. Seperti ini orang berpikir. Ini minum segar kesukaan. Lagi minum begini, bismillahirrahmanirrahim. Tumpah. Allah, tumpah. Kalau bodoh ada mikir, ya Allah tumpah, astagfirullah, enaknya tumpah. Bodoh. Kalau cerdas tinggal ngomong, alhamdulillah masih ada. Ngapain pusing? Ngapain mikir yang tumpah? Berpikir, ada dua cara berpikir. Pikir yang senang sama mikir yang susah. Coba. Mikir yang hilang, sedih. Mikir yang ini. Orang cerdas nggak pernah. Makanya orang cerdas jarang susah. Hidup kok susah. Kenapa hidup susah? Ayam mati. Dipikiri terus, hidup? Nggak hidup. Lihat ayam yang lain masih berjalan-jalan. Itu. Kurang lebih begitu. Jadi orang hidup itu cerdas. Sudah 7 tahun. Mesti alhamdulillah sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun capek. Sudah 7. Nah, ini bodoh dia. Dan itu tidak tulus. Dia tidak merasa menikmati. Capek kalau tidak menikmati. Ini saja sayang Allah. Dan dengan kalian lihat ada program ini, ada sesepuh yang berjuang dipilih oleh Allah. Nah, mereka juga orang pilihan Allah. Derma, harta yang mereka tumpahkan untuk pondok ini jauh lebih gede pahalanya daripada sedekah-sedekah beliau yang lainnya. Nggak ada. Hari ini aja belum kelihatan, nanti di surga ketahuan, oh ini yang paling besar pahalanya. Kenapa? Kalian akan jadi ulama. Jadi pahalanya terus mengalir segede itu. Ya sayang ya. Itu saja insya Allah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Jadi ulama Rasulullah SAW. Dibanggakan oleh orang tua kalian. Dibanggakan oleh baginda Nabi. Dibanggakan oleh para sesepuh. Dan para sesepuh diberi kekuatan. Semoga kebaikan-kebaikan kalian mengalir kepada beliau. Menjadi sebab kebaikan keluarga beliau. Guru-guru kalian dijaga oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Jauh dari fitnah, kebencian, dengki. Panjang umur. Orang tua kalian dimudahkan segala urusan. Yang sempit rezekinya dilapangkan. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Sisipkan sayang kalau doa, biar tanahnya semakin luas ke sana. Allah kirim ahli surga ke sini. Yang sudah berjuang istiqomah. Sampai wafat setelah panjang umur dalam kebaikan. Masuk surga bersama baginda. Al-Fatihah. Syukran, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.